Kita tahu bahwasanya tasawuf adalah amal, bukan ilmu. Namun dalam tataran ilmu, tasawuf juga termasuk ke dalam ulum syariah, ilmu syariah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridah ala kulli muslim," maka ulama telah menetapkan ada 3 ilmu yang masuk ke dalam fardu ain. Pertama, masalah ibadah yang dibahas dalam fikih, kemudian akidah di dalam ilmu tauhid, dan kemudian mengetahui akhlak baik dan buruk, yaitu garapan ilmu tasawuf. Kita semua tahu bahwa saudara-saudara kita di sebelah sana ada yang menolak nama tasawuf. Mereka mengatakan cukup dengan ilmu akhlak. Namun mereka tidak membaca kronologis sejarah ilmu pengetahuan Islam bahwa tasawuf adalah akhlak. Maka ada yang mengatakan at-tasawuf huwal akhlak, man zada alaika bil akhlak zada alaika bil tasawuf. Tasawuf adalah akhlak. Barang siapa yang melebihimu akhlaknya, berarti dia melebihimu tasawufnya. Namun kenapa tasawuf tidak disebut ilmu akhlak? Karena ulama telah memonopoli istilah akhlak dengan tinjauan filsafat, bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan tentang kumpulan sejumlah akhlak, definisinya dan dalil-dalilnya, hanya sebatas itu. Nah, sedangkan tasawuf mengajarkan bagaimana untuk mendapatkan akhlak itu. Ketika ada monopoli nama akhlak untuk sebuah ilmu dengan pendekatan filosofik, maka ulama merubah namanya menjadi tasawuf, karena di dalamnya mengandung cara-cara untuk bagaimana mendapatkan akhlak tersebut. Bukan hanya mengetahui makna-makna akhlak baik dan akhlak buruk serta dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin, dalam kesempatan ini agar tema yang saya sampaikan menjadi sangat fokus, saya mengambil sebuah bab kecil ya, dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi Al-Husaini. Beliau pengarang kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kita tahu 4 jilid, dan ada yang menyarahkan, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Murtada Az-Zabidi radhiyallahu anhu arda, seorang faqih, muhaddits, muarrikh, dan seorang alim birrijali wal ansab, dan juga mutasawwif. Mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, ada yang 10 jilid, ada yang 8 jilid, itu tergantung pada besarnya jilid. Syarahnya dinamakan Ittihafus Sadatil Muttaqin, 10 jilid. Itu pun syarah hanya sebagian dari Ihya, tidak keseluruhan. Namun beliau juga menulis satu ringkasan. Ihya disyarah dengan Ittihaf, kemudian beliau ringkas Ittihaf itu menjadi hanya 2 lembar. Maka dalam kesempatan ini saya tidaklah membaca secara berurut, hanya menjelaskan, mensyarahkan apa maksud daripada tulisan ini. Dan tulisan ini pun hanya 2 halaman saja ya, ringkasan tentang tasawuf.
Kita tahu bahwasanya tasawuf itu dalam bahasa ilmiahnya sebuah ilmu. Di dalam ilmu ini mengandung baramij, kurikulum, katakan program, dan tentunya mengandung manhaj. Dalam istilah ilmiahnya metodologis. Setiap ilmu di dalam dirinya ada metodologi, ada kaidah, ada cara untuk menjelaskan dirinya, ada cara untuk memahami tentang ilmu itu sendiri. Dalam ilmu itu terdapat kaidahnya, caranya. Begitu juga tasawuf. Dan secara realnya orang yang sedang bertasawuf disebutnya sedang berjalan menuju kepada Allah. Jika berjalan menuju kepada Allah, maknanya untuk dekat kepada Allah. Maka dari sisi tasawuf, dekat kepada Allah itu tidak ditandai dengan jumlah atau bilangan ibadah yang banyak. Misalnya ada orang selain yang wajib, baik sholat, puasa, zakat, dan doa-doa misalnya, yang diajarkan, zikir-zikir yang diajarkan di Quran dan hadis, yang sunnah, yang maksurah, dia mengamalkan seluruh sunnahnya, sholat sunnah, puasa sunnah, zakat sunnah, dan doa dan zikir-zikir yang sunnah. Dalam arti yang sunnah, yang menjadi sunnah al-ulama dalam hal zikir. Sejumlah bilangan puasa yang banyak, sholat sunnah yang banyak, dan zikir yang banyak. Kalau dalam pemahaman tasawuf, tidak menunjukkan bahwa dia dekat kepada Allah. Karena dekat kepada Allah adalah orang yang memiliki rohani atau sifat-sifat mulia atau akhlak karimah yang sempurna. Itu dekat dalam konteks tasawuf. Para aulia misalnya, mereka adalah sahibu al-akhlaqil karimah, atau dengan istilah tarekatnya sahibul maqamat ar-rabbaniyah. Kalau istilah akademisnya disebut karakter, bagaimana membentuk karakter katanya. Istilah umumnya sifat mulia, istilah syar'inya akhlakul karimah. Tapi istilah dalam tariqah al-maqamat ruhiyah. Kalau istilah dalam haqiqah al-anwar al-muhammadiyah, atau al-asrar al-ilahiyah, atau an-nafahat ar-rabbaniyah, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau apa yang dinamakan al-asrar al-ilahiyah. Itu istilah. Maka orang yang sedang bertasawuf, orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, disebut as-sa'ir ilallah, as-salik ilallah, berjalan untuk dekat. Maka orang yang berjalan adalah orang yang rohaninya bertambah, akhlaknya, sifat mulianya, makomnya, akhlaknya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin dekat. Sehingga mereka disebut seorang yang selalu bersama Allah, ma'iyatullah, bersama sifat-sifat Allah. Sehingga disebut nantinya arifin, muqarrabin, siddiqin, awliya, arifin,
wasilin, syahidin, mutahaqqiqin. Sejumlah istilah itu dengan istilah yang berbeda karena keluar dari ulama yang berbeda, tetapi sebetulnya hakikatnya satu. Jadi makin bertambah akhlaknya, berarti dia berjalan menuju kepada Allah. Maka ketika orang bertasawuf tidak bertambah akhlaknya, maka tidak berjalan, berarti dia jalan di tempat. Nah, maka di dalam buku-buku tasawuf kita akan berjumpa dengan apa yang disebut maqamat atau al-maqam wal hal. Ya, maqam dan hal. Ada ulama yang mengumpamakan maqam itu seperti stasiun apa ya? Kalau bis itu stasiun bis ya. Atau halte. Kita ke Jakarta ada berapa halte, ada berapa stasiun. Jadi jika berhenti di situ, maka itu satu halte lah katakan. Maka berikutnya halte. Itu sebetulnya untuk menjadi ukuran yang logis bahwa dia berjalan, bahwa dia semakin mendekat. Karena seorang sufi adalah seorang yang berjalan. Jadi bukan bertambah bilangan amalnya, tetapi bertambah sifat mulianya. Sehingga tasawuf dikatakan tasawuf adalah amal. Amal pun bukan amal zahir, karena amal zahir dibahas oleh fikih. Orang-orang sufi mengatakan bahwa yang dibahas di dalam fikih itu suratul amal. Lalu amal yang dimaksud tasawuf adalah haqiqatul amal. Dan tidak membahas tentang surahnya. Bahkan dikatakan yang namanya amal itu adalah hakikat, dan amal itu abstrak. Adapun yang disimpulkan oleh tubuh ini adalah suratuhu. Boleh jadi orang pura-pura masuk Islam karena pengen ngawinin seorang muslimah, surahnya sholat, padahal boleh pura-pura. Tetapi orang yang memang ruhnya sudah sholat, maka dia akan menyimpulkan surahnya, yaitu amal. Maka dikatakan bahwa syariat jika itu sebuah libas, maka disebut libasut taqwa. Maka Islam adalah baju yang cocok untuk jiwa, untuk rohani, untuk fitrah, untuk akhlakul karimah. Saya sering membuat satu contoh. Syariat menyuruh memberi sedekah, zakat, memberi, dan mengatur bilangannya, pahalanya, dan lain sebagainya, waktunya, dan lain sebagainya. Dan itu dibahas dalam fikih. Tasawuf tidak ada pembahasan itu. Lalu kalau tasawuf adalah amal, apa yang dibahas? Hakikatus sadaqah. Apa? Al-judu wal karam. Sifat dermawan. Karena orang tanpa sifat dermawan, jika dia memberi, mesti bukan karena Allah, mesti ada tujuan lain. Seperti orang kalau mulai pencalonan, apa istilahnya? Musim calonnya itu apa? Pemilu. Caleg gitu ya, atau calon lurah, memberinya, masya Allah. Tapi apakah betul amal itu adalah amal yang hakiki, amal yang betul-betul zahir dan batin, amal yang dimaksudkan berpahala dan melahirkan sifat mulia? Tidak, karena ada tujuan selain Allah, palsu. Artinya tidak ada hakikat amalnya. Nah, maka tasawuf itu membahas tentang hakikat amal. Karena syariat bagi tubuh ini disebut takalif. Tapi seorang sufi ketika memiliki semua hakikat amalnya disebut sukutut taklif. Sudah tidak letih. Maka mereka, para arifin, para sufiin mengatakan nahnu qaumun ya'budun Allah bila kasal, wala malal, wala futur, wala qusur.
Kami adalah golongan orang-orang yang melakukan ibadah nggak ada malas, nggak ada jemu, nggak ada bosan, nggak ada letih, nggak ada, karena rohani yang melakukannya. Maka ini disebut ubudiyah. Kalau zahirnya disebut ibadah. Maka tasawuf bagaimana membangun sifat kehambaan dalam rohani. Muslimin yang berbahagia, bahwa jika kita membaca kitab tasawuf dan berbicara tentang maqamat, semua kitab tasawuf akan memulai maqam itu dari taubat. Kitab yang ditulis mulai dari abad keempat pun sampai hari ini, ketika orang menulis tasawuf secara khusus tarikat tasawufnya, karena tasawuf itu ada dua pembahasan, ada pembahasan tarikat, ada pembahasan hakikat, sehingga menjadi ilmu tarikat, ilmu hakikat. Mesti ketika bicara tentang maqamat dimulai dengan taubat. Nah, oleh karena itu seorang ulama, Syekh Ahmad Zarruq, menulis sebuah buku judulnya Muqaddimatut Tasawuf, Haqiqatuhu wa Natijatuh. Permulaan orang bertasawuf dan hakikat bertasawuf serta hasil dari bertasawuf. Di situ dijelaskan bahwa mula-mula orang tasawuf itu apa? Kita sering melihat bahwa apabila bai'ah itu udah mula-mula. Bukan. Katakan kalau orang mengadakan perlombaan lari, ada line, ada garis start tuh. Itu permulaan dari situ. Nah, orang disebut dia mulai bertasawuf, startnya dari mana? Karena ini berkaitan dengan berjalan, maka ilustrasinya adalah yang menunjukkan perjalanan. Ulama kalau kita baca secara teliti ketika menulis tasawuf, bahwa mulai orang bertasawuf itu dari al-khasyah atau al-khawf, yaitu takut. Mulainya dari sini. Ya. Apabila takut, maka dia mulai berjalan menuju kepada Allah. Takut kepada Allah ini tidak sama dengan takut kepada selain Allah. Kita takut kepada harimau mesti lari menjauh. Takut kepada apapun lari itu. Bapak-bapak juga yang takut dengan istri itu sering jarang di rumah tuh. Ya, karena takut. Tapi takut kepada Allah itu akan semakin mendekat. Makanya Nabi pernah berdoa, a'udzubika minka. Aku berlindung denganmu darimu. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu. A'udzu bimu'afatika min uqubatik. Berlindung dari pemaafan, dengan pemaafanmu dari siksamu. Jadi takut kepada Allah, maka akan lari kepada Allah. Maka orang yang mulai berjalan kepada Allah, maka orang yang takut. Ulama sufi mengatakan, dari mana kita untuk mendapatkan takut? Banyak, Pak. Orang udah baca kitab banyak, bahkan udah ibadah banyak berdasarkan ilmunya. Hafal Quran misalnya, habis kitab, tapi rasa takut belum timbul. Secara jujur, kita jadi ustadz, jadi kiai, belum tentu punya takut kepada Allah. Maka takut itu menjadi permulaan orang yang bertarikat kepada Allah. Dari mana takut kita ambil itu? Dari duduk bersama para arifin, para mursyidin. Maka setiap seorang murabbi, pimpinan dalam sebuah tarekat, dari dulu hingga kini berabad-abad, mereka mempunyai dua majelis, majelis zikir dan majelis mau'izah, disebut majelisul hikmah.
Nah, majelis mau'izah atau hikmah atau tadzakur atau tadzkir, setiap abad itu istilahnya berbeda-beda. Itu adalah nasihat-nasihat ruhiyah untuk menimbulkan emosional. Karena takut sebelum betul-betul menjadi makom, itu sebelumnya adalah hal atau boleh disebut syuur, awatib, emosional. Karena ada orang yang takutnya takut sambal gitu. Di majelis, wah timbul takut. Pas keluar dari majelis, hilang rasa takut. Sehingga apabila sudah timbul rasa takut karena sering duduk kepada orang ahlillah, maka dia akan mulai bertarikat. Nah, maka apabila sudah takut, maka dia melangkah masuk kepada tarikat. Nah, orang yang bertarikat itu orang yang apa? Kita baiat lalu kita bertarikat, dikasih wirid, kita wirid, kita zikir. Sebetulnya orang yang bertasawuf itu sebenarnya sedang berbuat apa? Salatnya kan sama dengan orang yang tidak bertarikat. Puasanya sama. Semuanya sama. Hanya perbedaan kita punya zikir yang kita sanadkan, kita intimakan kepada madrasah ini, kepada tarikat ini. Apakah wiridan itu yang dimaksud orang bertarikat? Bukan. Karena berjalan menuju kepada Allah bukan amal zahir, tetapi amal batin. Nah, maka jika pertanyaannya, orang yang sedang bertarikat itu orang yang sedang berbuat apa? Dengan seluruh ibadah yang dikerjakan, yang dikatakan dia akan menjadi orang khas, tidak menjadi orang yang umum. Apa yang dilakukannya? Adalah sidqut tawajjuh ilallah. Jadi kalau permulaan orang bertarekat adalah takut, maka hakikat sebenarnya yang dilakukan orang yang sedang bertarekat adalah sidqut tawajjuh ilallah. Membetulkan orientasi tujuan hidup, tujuan hati ini, penghadapan hati dihadapkan kepada Allah. Maka selalu mereka mengatakannya, saya sedang belajar sholat, saya sedang belajar puasa. Itu bukan perkataan tawadu. Itu maknanya dibalik itu, saya sedang membetulkan tujuan sholat saya, tujuan puasa saya, tujuan ibadah saya untuk Allah murni, bukan untuk surga, bukan untuk neraka. Kan begitu nasihatnya di dalam tasawuf. Jangankan untuk naik pangkat, jangankan untuk caleg, untuk surga saja bukan. Apabila seseorang makin betul hatinya dalam hidup ini, ibadahnya untuk Allah, maka semakin betul perjalanan tasawufnya. Nah, disinilah hadirin sekalian, ketika orang sedang melakukan hakikat bertasawuf, ibadah yang ditujukan untuk Allah, ibadah apa saja, bukan hanya zikir banyak itu, tapi sholat, puasa, sunnah dan semua. Atau dia sebagai suami, istri, kepala kampung, kepala siapa saja dia, hidup ini semuanya ibadah. Jika sedang dia tujukan untuk Allah, maka bukan pahala saja yang diberikan seperti yang Allah berikan rata kepada semua orang yang beramal, tapi untuk orang yang bertasawuf ini, karena ibadahnya sedang dilempengkan agar siratal mustaqim ditujukan untuk Allah saja, maka diberi oleh Allah nur, bukan sekedar ajab. Yang Allah firmankan, lahum ajruhum wa nuruhum. Orang yang beramal seperti amal para siddiqin, para aulia itu adalah orang yang sedang bertasawuf. Mendapat nur, itulah yang disebut maqamat. Sifat rohaninya bertambah.
Semakin bertambah, semakin dekat, semakin bertambah, semakin dekat, semakin bertambah, semakin dekat, semakin bertambah. Sehingga disebut al-kamil. Nantinya al-insanul kamil. Maka itu dekat kepada Allah, yaitu maqamat. Maka hanya di dalam tasawuf kita mengetahui bahwasanya untuk mendapatkan sifat mulia seperti sabar bukan dengan membaca. Kita sering mendengar begitu. Tasawuf ini tidak diambil dengan membaca. Apa maksudnya? Apa tasawuf yang tidak diambil dari membaca, tetapi dari guru? Bagaimana caranya? Kita beribadah, kita tujukan untuk Allah, lalu guru sebagai sarana, sebab Allah memberikan makom kepada kita, sehingga dalam istilahnya bahwa makom yang kita dapatkan itu min qalbi syaikh, dari hati syaikh. Maka kita selalu mengatakan karamatnya, berkahnya, madadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Dan kita semua tahu tidak menyembah mereka seperti yang dituduhkan, tetapi kita sedang menjadikan wasilah agar Allah memberikan kepada kita seperti yang diberikan ke dalam jiwa mereka, yaitu maqamat. Jadi satu-satunya maqamat akhlak itu tidak akan diperoleh melainkan melalui thariqah. Arti thariqah membetulkan ibadah untuk Allah, dan itulah yang diajarkan dalam thariqat tasawuf. Namun di dalam lembaran yang hanya 2 lembar ini, beliau menjelaskan secara ringkas-ringkasnya bahwa di dalam buku-buku tasawuf makom itu minimal disebut 7, ada yang 10, bahkan dalam kitab Manazilus Sairin 100. Akhlak itu, sifat itu, makom itu. Dan seluruh kitab, mulai dari kitab Al-Lumah, kitab pertama tasawuf yang ditulis oleh para ulama, atau kitabnya Al-Imam Al-Qushairi, Risalatul Qushairiyah, ketika berbicara tentang makom, maka akan dimulai dengan taubat. Sepakat itu. Taubat ini akhlak, taubat ini makom, taubat ini karakter, taubat ini sifat. Tidak mudah orang bertaubat. Maka Allah pun ketika menjelaskan tentang pertama manusia bertobat, yaitu Sidna Adam, Allah yang memberikan taubat. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah berikan taubat agar mereka bertobat. Jadi sifat pertama, makom pertama di dalam rohani ini, di dalam jiwa ini adalah taubat. Bahkan ada yang ulama yang mengatakan baiat itu adalah taubatun kabirah, bahkan taubat kubro itu baiat. Karena sebenarnya baiat bukan taubat dari dosa ke taat, tapi dari taat ke taat. Dari taat yang bukan karena Allah kepada taat karena Allah. Itu baiat. Maka sebenarnya isi baiat yang jarang diucapkan oleh ulama, isinya adalah engkau berjanji di depan saudaramu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul. Engkau bersedia? Maka kita mengatakan bersedia. Sebetulnya itu isi baiat yang hampir jarang dilakukan karena sudah kadung menjadi tradisi. Baiat sudah. Baiat berjanji, janji apa? Lihat isi Al-Quran, isi baiat. Ringkasnya kan itu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Rasul, dan larangannya Rasul. Ya, baru apabila bersedia, baru kemudian ditalqin la ilaha illallah atau Allah sebagai pertanda ikatan ya, rohani, ikatan kasih
pada guru untuk bersama-sama mengiringi perjalanan rohani menuju kepada Allah. Maka mula-mulanya taubat, bahkan ada mandi taubat, ada wudhu taubat, ada sholat taubat, untuk menjelaskan bahwa taubat itu sifat pertama, makom pertama. Sehingga ulama mengatakan at-taubatu kal-ard, man la ardalahu fala bina'a lahu. Taubat itu seperti tanah, yang gak punya tanah, gak punya rumah, bagaimana mau membangun? Man la taubata lahu fala maqama lah. Siapa yang belum bertaubat tidak bisa menyusun maqam rohani, sifat mulia di dalam rohani. Maka taubat adalah maqam pertama. Nah, bahkan buku ini secara unik menjelaskan. Saya tidak membaca secara keseluruhan. Kertas ini sudah di tangan antum semua. Ya. Kita silakan dibaca masing-masing nanti. Bahwa makomat yang 7 kita sering bayangkan begini. Kan makom taubat, makom ridho, makom sabar, makom. Orang yang bertarekat sering membayangkan bahwa apabila dia berzikir, apabila dia beribadah, merasa bahwa makomnya naik. Apa tandanya makomnya naik? Bahkan ada yang mencari-cari, kira-kira saya sudah makom apa ini? Jangan-jangan makom kuburan. Dan saya sering mendapat pertanyaan dari para salikin, saya kira-kira sudah sampai makom mana? Ya, tidak ada. Ya, dan tidak boleh. Di dalam perjalanan ini kita berpikir tentang makom, tentang kasyaf, tentang apapun. Kita hanya disuruh untuk melakukan ibadah karena Allah saja. Tahukah itu sampai para aulia menjelaskan dalam buku-buku mereka bahwa mereka itu mendapatkan makrifat, kata mereka baghtah. Bagaimana bisa jadi baghtah? Baghtah itu apa? Baca, mendadak, tiba-tiba, kaget. Bagaimana dikatakan baghtah? Padahal dia melakukan perjalanan dari 10 tahun, 20 tahun, susah payah memelihara aurat, memelihara zikir, memelihara muraqabah, memelihara adab, memelihara khidmah. Tiba-tiba mereka mengatakan bahwa makrifat didapatkan secara baghtah. Bahkan akhirnya para arifin mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Bukan bil aurat wal azkar wal a'mal. Tidak ada orang yang sampai mengaku bahwa dia makrifat itu karena banyak zikir. Belum ada satu pengakuan aulia pun begitu. Bahkan dia mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Saya makrifat Allah kasih. Bahkan ada yang ulama menjelaskan secara terang-terangan, makrifat bukan dicapai dengan tasbih. Jadi jangan pernah kita menghayal kita akan zikir 2 juta dan mendapat makrifat. Lah, waham. Ya. Bahkan orang yang banyak zikir dengan yang orang khidmat kepada ahli Allah lebih cepat yang khidmat kalau berdasarkan tajribah pengalaman mereka para aulia. Karena khidmat mengandung sidqut tawajjuh, pembetulan tujuan ibadah kepada Allah. Kalau zikir mungkin ada pengakuan. Karena zikir lidah bagian daripada amal anggota zahir, maka termasuk amal zahir. Buku ini menjelaskan bahwa ternyata judul bukunya juga Kaifiyat Tartib Al-Maqamat Ala Wajhil Amal. Bagaimana mengamalkan maqamat secara berurutan, itu terjemahan bebasnya tuh. Cara mengamalkan maqamat secara urut, apa dulu baru kemudian apa. Kalau kita mengenal 7, apakah kita ini taubat, maka kita sholat taubat, zikir taubat. Wah, sudah selesai taubat kita. Sekarang zikir apa lagi nih? Wah, ini zikir sabar supaya sabar. Bukan.
Ya. Mereka memberikan satu kesimpulan dari kitab Ihya Ulumuddin dan kemudian disarah Ittihafus Sadah, diringkas lagi menjadi 2 lembar, bahwa ternyata orang yang mengamalkan untuk berjalan menuju kepada Allah, yaitu melalui maqamat, urutannya itu Pak di buku ini hanya 3. Pertama taubat, kedua zuhud, ketiga dawamul amal. Tapi 3 ini mesti diawali dengan sihhatul iman. Akhirnya menjadi 4. Sidi Al-Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah, selalu beliau menjelaskan dengan terang-terangan apabila ada seorang murid yang masuk ke dalam tarekat beliau, beliau mengatakan sahih aqidatak. Dan kita tahu bahwa akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apa maksudnya? Maka orang yang bertarekat pasti orang Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apa maksudnya orang sufi mengatakan, kalau kamu mau masuk ke madrasah aku, perbaiki akidahmu. Akidah apa? Apakah kita mesti menghafal sifat 20 atau pembahasan secara detail? Itu ilmu. Betulkan akidah sebetulnya, tujukan orientasi tujuan hidup ini untuk Allah, itu saja. Dan yakini bahwa segala sesuatu dari Allah, tidak ada yang dari siapapun. Jika sudah betul begitu, maka baru mulai masuk kepada zaki nafsak, sucikan diri, maka mulai bertarikat. Nah, tadi kita katakan bahwa orang yang sedang bertarikat adalah orang yang sedang membetulkan hatinya untuk Allah dalam hidup ini. Dan kita mendengar juga bahwa orang bertarekat adalah orang yang mensucikan jiwanya. Ini sebetulnya 2 ungkapan yang kelihatannya berbeda, padahal sama. Bahwa orang yang jika sedang membetulkan hatinya agar untuk Allah saja, itu artinya dia sedang tazkiyah. Memang apa yang ditazkiyahkan? Yang ditazkiyahkan adalah disucikan di jiwa itu ketika melakukan ibadah bukan untuk nafsu, untuk Allah. Itu tazkiyah. Maka dibantu dengan suplemen-suplemen zikir, wirid, suhbah, khidmah. Adapun intinya syariat. Kita setiap hari belajar sholat agar sholat itu katakan paling lama 5 menit, istighraq kulliyan, zahir wa batin, betul-betul fillahi lillah. Terus berupaya begitu. Itu namanya tazkiyah. Sekaligus otomatis. Adapun disuruh puasa, disuruh baca zikir ini, itu tarbiyah di dalam tarekat. Jika orang melakukan ini semua tidak mengerti bahwa sebetulnya orang bertarekat itu adalah orang yang membetulkan hatinya. 20 tahun sekalipun dia bertarekat, maka dia berjalan di tempat. Itu sebab yang mestinya berjalan kepada Allah, artinya bertambah sifat-sifat rohaninya, makomnya, maka apabila bertambah makomnya, maka yang terjadi pada dirinya, Allah terasa agung karena sifatnya sudah tajalli di sini, dan dia merasa hilang. Itu disebut fana. Bukan dianya semakin menonjol, semakin zuhur. Itu karena akibat
semua amalan tarikat tapi tidak tahu apa sebetulnya hakikat orang bertarikat, maka dia jalan di tempat sehingga menurut Sidi Ibn Ajibah mengatakan bahkan fir'auniyahnya, nafsunya semakin besar. Nah, maka sebetulnya maqamat yang 7 itu, saya ingin mengatakan bahwa manhaj yang dijelaskan oleh mereka, oleh orang-orang sufi itu, bahwa maqamat itu bukan seperti jurus. Bukan seperti jurus, meskipun ada teorinya. Baca ini untuk ini, baca ini sekian puluh ribu untuk ini. Bukan, itu suplemen. Tapi real yang dilakukan, amal dalam tertib maqamat ya, adalah hanya 3 ini. Bahkan 2 secara realnya, at-taubah wa zuhud. Maka tasawuf semua rata-rata dimulai dengan taubat, dan dikatakan tasawuf sampai hingga dikatakan identik dengan zuhud. Bahkan dikatakan zuhud adalah embrio orang bertasawuf. Jadi kita membaca misalnya dalam buku tasawuf, maqam ada 7. Ini bukan seperti jurus. Jurus ini dulu selesai, baru jurus ini dulu selesai. Tidak, itu hapuskan pemahaman seperti itu. Tidak akan sampai. Karena ta'alluq kepada amal. Itu sebab dalam hikam Imam Ibn Athaillah, hikam yang pertama itu sudah dikatakan min alamatil i'timadi alal a'mal. Itu star hikmah, itu star perjalanan tasawuf, i'timad kepada Allah. Tujuannya Allah. Itu orang yang mulai bertasawuf. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Taubat. Dikatakan di sini, ketika orang bertaubat, ya, sebelum taubat itu menjadi nasuh, menjadi maqam, maka orang takut dan timbul taubat. Ketika orang bertaubat, sebetulnya apa yang muncul, sifat-sifat yang mengiringi taubat itu? Ada 3. Di dalam buku ini dikatakan ada 3. Pertama, muhasabah fi zahir. Dia akan introspeksi. Allah, saya dulu buruk, saya dulu tidak sholat, saya dulu tidak khusyuk, saya dulu bohong, saya dulu muhasabah terus. Yang kedua, muraqabah fil batin. Dia betulkan ya, hatinya agar dia menghadap kepada Allah, bukan seperti dulu lagi melakukan untuk selain Allah. Yang ketiga, ar-ri'ayah fil ibadah. Dia pelihara ibadahnya, jangan sampai kayak dulu lagi bolong. Realnya, apabila orang bertaubat, maka didahului dengan 3 hal ini hal. Kenapa hal? Karena belum menjadi maqam. Jika 3 ini dijaga, taubatnya menjadi sah. Jika taubatnya sah, maka 3 ini berubah menjadi maqam. Maka otomatis apabila orang bertaubat betul, dia sudah punya 4 maqam. Maqamul taubah, maqamul muhasabah, maqamul muraqabah, maqamul ri'ayah. Tetapi ketika orang untuk melakukan muhasabah, muraqabah, perlu mujahadah. Karena orang yang melakukan maqam itu beramal. Salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, amal. Tetapi ditaubatkan, atau ar-rujuk, ditujukan kepada Allah. Maka perlu mujahadah amal itu. Dan mujahadah perlu sabar. Maka dia sabar dalam muhasabah, muraqabah, kemudian riayah. Apabila dia berhasil mendapatkan at-taubatun nasuha, maka sabar menjadi maqam yang sebelumnya menjadi hal. Maka otomatis dengan taubatnya betul-betul sudah tumbuh di dalam jiwanya 4-5 maqam: muhasabah, muraqabah, ar-riayah, at-taubah, as-sabr. Maka jika 5 ini sempurna sudah, semuanya menjadi maqam, baru 5, dengan 5 ini dia memandang hakikat dunia.
Ternyata dunia ini zahirnya indah, tapi hakikatnya seperti yang dikatakan Nabi, seperti bangkai kambing yang sepemiliknya tidak memandang apa-apa. Dia melihat kubuhud dunia bil batin bil haqiqah. Dia melihat dunia ternyata semuanya lah ibu walahu, sebagaimana dikatakan Al-Quran. Baru muncul zuhud kepada dunia. Setelah zuhud, maka orang tidak mungkin mampu berzuhud kalau dia tidak tawakal kepada Allah. Maka otomatis tawakal timbul. Apabila tawakal timbul berarti tentram, tumbuh ridha. Jika zuhudnya sempurna, maka otomatis tawakal, ridha akan menjadi sifatnya, dan dia dekat kepada Allah sudah. Sehingga kemudian amalnya menjadi dawam untuk Allah saja. Diakhiri kemudian dengan fana. Baru timbul segala berbagai sifat. Dalam urusan kehidupan apapun, Allah akan berikan makom itu, karena dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disebut muqarrabin, orang yang didekati oleh Allah, artinya diberikan sifat-sifat makomat Rabbaniyah itu, ruhiyah itu. Ini adalah ringkas daripada perjalanan tasawuf itu, thariqah. Jadi sehingga orang merasa bahwa orang bertarekat orang yang fokus dengan makomat-makomat, dengan orang yang fokus dengan aura, dengan azkar, tidak. Ya. Karena makrifat syuhud itu tidak didapati dengan kasbi, dengan upaya apapun, tidak. Kalau dapat, ya, seorang yang menjadi kutub sekalipun, mungkin yang pertama dia bikin anaknya, tapi tidak sedikit orang tidak turun ke anaknya. Kenapa? Karena biasanya anak, saudara, adik, abang, mamang, uak menganggap seorang ahlillah itu saudaranya. Ada satu kisah disebutkan dalam sebuah kitab. Seorang khalifah ziarah ke makam Al-Imam Abi Yazid Al-Bistami. Begitu sampai di kuburnya, maka dia bertanya, sebelum aku ziarah, aku ingin mendengar apa nasihat dan perkataan Abi Yazid. Karena adabnya kalau kita berziarah, kita tahu tentang perkataannya, nasihatnya, agar tumbuh mahabbah, agar kita bermanfaat untuk berziarah itu ada hubungan batin. Lalu orang menunjuk itu ada kakek tua, dia yang pernah hidup berkhidmat kepada Al-Imam Abi Yazid Al-Bistami. Maka dipanggillah oleh khalifah itu. Engkau pernah bersama hidup dengan Al-Imam Abi Yazid? Naam. Adakah apa-apa perkataan, nasihat, kaul yang beliau katakan? Ada. Apa? Imam Abi Yazid mengatakan, man ro'ani lam yuhridhun nar. Barang siapa yang pernah melihatku, tidak akan dibakar oleh api neraka. Maka marahlah khalifah itu. Marahlah khalifah itu. Apa? Abu Jahal tiap hari ngelihat Nabi dibakar. Apa ini perkataan Abi Yazid ini? Maka orang tua itu menjawab, lah, Abu Jahal melihat Sayyidina Muhammad yatim Abi Thalib. Dia melihat itu bocah yatimnya Abi Thalib. Tetapi Sayyidina Abu Bakar melihat Sayyidina Muhammad Nabi, Rasul. Ini yang tidak dilihat oleh anak, oleh adik, oleh saudara, maka tidak dapat untuk menjadi wasilah mendapatkan maqamat
nafahat, anwar, asrar dari seorang ahlillah. Karena jika dia melihat orang tuanya, abangnya, mamangnya, maka dia tidak melihat rohaninya, maka tidak ada adabnya. Jika tidak ada adab kepada mereka, faqadin qata'al madad, maka madad terputus. Itu rahasianya. Kenapa ada identik at-tasawwuf kulluhu adab? Kalau kita artikan secara yang logis, tasawuf itu mengajarkan kita, membentuk kita untuk dapat menempatkan diri dalam kondisi apapun. Karena adab itu adalah sebuah keterampilan untuk mampu menempatkan diri dalam keadaan apapun. Bagaimana kalau dalam keadaan musibah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan ini, maka adab. Dan semua yang tadi maqamat yang sedang dilakukan itu mesti di atas bimbingan seorang murabbi, karena dialah ya, sebagai mazharnya, sebagai contohnya, sebagai wasilahnya ya, sehingga seorang mempunyai maqamat. Setelah tadi kita tujukan ibadah itu karena Allah, maka Allah beri maqamat, bukan pahala. Kalau pahala siapapun diberi oleh Allah. Tetapi jika tidak ditujukan kepada Allah, hanya pahala saja. Tetapi jika ditujukan kepada Allah, baru diberikan nur, yaitu mendapat maqamat. Namun prosesnya pun tetap melalui qalbus syaikh, qalbul murabbi. Baru kemudian jika sempurna semua maqamatnya, itu menimbulkan ibadah yang dawam. Ibadah yang dawam ini ibadah yang tidak berubah hanya untuk Allah. Bukan dawam itu berarti rutin. Zahirnya bukan. Tasawuf tidak berbicara tentang zahir, semuanya berbicara tentang batin. Hatta ketika dawamul amal murni hanya untuk Allah, tidak berubah oleh apapun dalam kondisi apapun, itu namanya dawam. Dawamul zikir, ingat yang berkesenantiasaan, bukan banyak, bukan rutin. Karena dawamul hal minal muhal. Kalau zahir mustahil untuk dawam, tapi batin bahkan wajib dawam. Sehingga dawam itulah yang kemudian menimbulkan fana. Baru akhirnya dia mengaku arabtu rabbi bi rabbi. Karena makanya ketika ditanya apa itu ma'rifat, al-arif wal ma'ruf. Karena yang melihat, yang kasyaf, yang syuhud adalah sifat-sifat maqamat itu dalam rohani, dan itu sifat Allah. Yang dilihat adalah hakikat Allah dari apa yang dilihatnya. Al-arif wal ma'ruf. Maka jangan pernah berpikir bahwa dekat kepada Allah dan mendapat maqamat itu dengan menambah bilangan, tetapi justru menambah kemurnian tawajuh, tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Al-Fakir jelaskan ada dalam risalah kecil ini, antum boleh rujuk kepada risalah ini. Saya kira itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita tujukan untuk Allah, maka Allah memberikan keberkahan hati kita, menurunkan, mentajalikan anwar, maqamat, asrar kepada hati kita, diberkati dengan berkah para guru-guru kita yang sudah mendahului kita atau guru-guru kita yang masih hidup. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.